Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi ulah hamda syakirin wa nuthni alaihi thana'u dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal ahibbah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kaum muslimin yang dicintai Allah Azza wa Jalla, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla, karena sungguh tidaklah satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia terkecuali itu adalah taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka merupakan tanda Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan pada hambanya apabila hamba tersebut dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Dan di antara tanda Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan pada hambanya, Allah Azza wa Jalla pahamkan dia dengan agama. Allah pahamkan dia dengan syariat Allah, syariat Nabi yang mulia sallam. Ini sebagaimana fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih Nabi kita yang mulia sallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan padanya, maka Allah pahamkan dia dengan agama. Allah pahamkan dia dengan bagaimana beribadah yang benar. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, maka siapa saja yang tidak cinta dengan ilmu, siapa saja yang hatinya berat menghadiri majelis ilmu, maka hendaklah dia berhati-hati. Hendaklah dia takut Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan kebaikan padanya. Karenanya jamaah, betapa banyak waktu yang terbuang, betapa banyak nikmat waktu ini yang tidak digunakan dalam kebaikan. 24 jam nikmat umur dalam sehari Allah berikan. Berapa bagian yang kita gunakan untuk beramal saleh? Maka berbahagialah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dia luangkan waktunya untuk bermajelis ilmu. Maka tanda di antara tanda Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah Azza wa Jalla jadikan hatinya cinta dengan ilmu. Allah Azza wa Jalla pahamkan dia dengan agama.
Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang baik ini, hari ini pada tanggal 12 Jumadil Ula, hari Ahad, kita lanjutkan materi kajian kita, membaca kitab Sifatu Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sampai pada bagian qiraatuhu sallallahu alaihi wasallam ba'dal Fatihah. Bacaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah membaca surah Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagian ini maksud al-muallif akan menjelaskan kepada kita bagaimana sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan surah atau ayat yang beliau baca setelah beliau membaca surah Al-Fatihah. Dan sebagaimana yang sering kita sampaikan, dengan demikian insya Allah kita akan mengetahui sifat bacaan Rasulullah. Apabila kita sudah berilmu dengan sifat bacaan Rasulullah, maka kita berusaha mengikutinya. Karena Rasulullah memerintahkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, maka al-muallif mengatakan tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ba'da al-Fatihah suratan ghairaha. Rasulullah dahulu membaca, ya, setelah beliau membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca surah yang lainnya. Beliau membaca surah yang lainnya. Maka faidah jamaah, setelah membaca surah Al-Fatihah, maka surah yang dibaca setelah itu adalah, ya, selain daripada surah Al-Fatihah. Jadi tidak boleh diulangi bacaan surah Al-Fatihah ini dalam satu rakaat. Nah, bagaimana sifat bacaan surah yang beliau sallallahu alaihi wasallam baca setelah membaca surah Al-Fatihah? Kana yutiluha ahyanan. Yang pertama, kana yutiluha ahyanan. Terkadang beliau panjang, ya, memanjangkan bacaan surah setelah membaca surah Al-Fatihah. Wa yuqassiruha ahyanan, dan terkadang beliau memendekkan bacaannya. Ya, terkadang beliau memendekkan bacaannya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau memendekkan bacaannya? Li'aridi safar, karena safar. Ini diantara sebab Rasulullah SAW pernah memendekkan, tiba-tiba beliau SAW memendekkan bacaannya di dalam sholat. Nah, sebabnya apa? Pertama, safar. Jadi apabila kita safar, sunnahnya kita membaca surah itu dengan pendek. Nah, atau kita memilih surah yang pendek. Yang kedua, di antara sebab beliau sallallahu alaihi wasallam memendekkan bacaan, ya, au su'alin, atau karena beliau sakit batuk. Ya, karena batuk. Nah, yang kedua au maradin, atau karena beliau karena sakit, ya, dan yang keempat au buka'i sabiyin, karena ada tangisan anak kecil. Nah, jadi 4 sebab ini yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memendekkan bacaan surah atau ayat setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, kita ulangi. Yang pertama karena safar, yang kedua karena beliau sakit, ya batuk, kemudian karena sakit, kemudian yang keempat karena beliau mendengar tangisan anak kecil. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan jawaza sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fil fajri. Nah, lihat di sini biasanya beliau membaca surah yang agak panjang pada salat fajar sebagaimana nanti akan kita baca. Tapi pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memendekkan bacaannya. Ya, jawaza di sini maksudnya adalah khaffafa. Jawaza ay khaffafa. Nah,
Jawaza ay khaffafa. Beliau di sini meringankan bacaannya, memendekkan bacaannya pada salat fajar. Nah, wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain, shalla subha faqara'a bi aqsari surataini fil Qur'an. Pernah beliau salat subuh, kemudian beliau membaca ya dua surah yang paling pendek di dalam Al-Qur'an. Padahal apa? Salat fajar. Padahal salat fajar yang tidak biasanya Beliau SAW membaca surah-surah pendek. Nah, faqila, maka selesai salat, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, lima jawwazta? Wahai Rasulullah, ada apa? Ya, kenapa engkau memendekkan bacaan? Wahai Rasulullah, kenapa engkau memendekkan bacaan? Nah, apa jawaban Rasulullah SAW? Qala sami'tu buka'a sabiyyin. Sami'tu buka'a sabiyyin fadhanantu anna ummahu ma'ana tusalli fa'aradtu an ufarriga lahu ummah. Aku mendengar ada tangisan sabi, anak kecil, ya, fadhanantu anna ummahu ma'ana tusalli, maka aku mengira bahwasanya ibunya ini sholat bersama kita, dan aku ingin ya menyegerakan ibunya supaya mengambil anaknya, maksudnya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Syekh Albani di sini memberikan penjelasan hadis ini dan yang semisal dengan hadis ini ya adalah merupakan hadis tentang jawazu idkhali sibyan al masajid. Dalil tentang bolehnya kita memasukkan atau membawa anak kecil ke masjid. Wa ammal hadis al mutadawil ala al alsinah. Adapun hadis yang banyak menyebar di lisan-lisan manusia, hadis jannibu masajidakum sibyanakum, jauhi ya masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil. Maka hadis ini, kata Syekh Albani menjelaskan, dhaifun la yuhtajju bihi ittifaqan. Maka hadis ini, jauhkan masjid-masjid kalian dari anak kecil, ya, maka hadis ini adalah dhaif, la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah. Ittifaqan, dengan kesepakatan ulama ahlul hadis. Nah, wa mimman dha'afahu Ibnul Jauzi, di antara ulama yang mendhaifkan hadis ini adalah Al-Imam Ibnul Jauzi, kemudian Imam Al-Mundhiri, kemudian Imam Al-Haythami, dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Al-Busiri. Nah, wa qala Abdul Haq Al-Isbili, dan Imam Abdul Haq Al-Isbili mengatakan hadis ini, hadis jannibu masajidakum sibyanakum, jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak kecil. Hadis ini apa kata beliau? La aslalahu, tidak ada asalnya hadis ini. Maka hadis ini dhaif, ya. Hadis tentang bahwasanya jauhkanlah anak-anak kecil dari masjid, hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Maka membawa anak kecil ke masjid itu adalah boleh. Ya, jadi boleh ya, orang tua membawa anak-anaknya ke masjid menyaksikan kaum muslimin sholat berjamaah, atau dengan demikian dia akan mendidik anaknya untuk mencintai sholat berjamaah, akan tetapi dengan catatan. Ini yang perlu kita perhatikan. Akan tetapi dengan catatan, orang tua harus bertanggung jawab memperhatikan anaknya. Ini yang banyak tidak diperhatikan. Ketika syariat membolehkan kita membawa anak ke masjid, membawa anak kecil, anak-anak kita yang masih kecil, yang belum balik ke umur ya 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kita bawa ke masjid, ya, ini boleh. Nah,
Dan dengan ini kita mendidik anak kita agar dia cinta dengan sholat berjamaah di masjid. Nah, akan tetapi dengan catatan. Sekali lagi dengan catatan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dengan catatan orang tua harus bertanggung jawab memperhatikan anaknya, jangan sampai anaknya ini mengganggu orang sholat. Jangan sampai anaknya ini bermain-main di masjid rame sampai mengganggu ya kekhusyuan jamaah kaum muslimin. Maka orang tua dia harus mampu mempersiapkan anaknya ini memang mampu dia perhatikan tidak sampai mengganggu jamaah kaum muslimin yang sedang sholat. Adapun apabila naiknya anaknya atau datangnya anaknya yang dia bawa ke masjid, kemudian ternyata dia berlarian di masjid ketika sholat berjamaah, bermain dengan anak yang lain, ya, kejar-kejaran, sehingga menghilangkan kehusuan kaum muslimin yang sedang sholat berjamaah di masjid, maka tentu ini berdosa besar. Ya, orang tua yang membawa anaknya ke masjid, ya, kemudian ternyata dibiarkan anaknya bermain-main, sorak-sorak, kejar-kejaran di masjid, maka tentu ini mengganggu kehusuan orang yang sedang sholat. Dan kita diperintahkan khusyuk di dalam sholat. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, maka ketika ada orang tua yang membawa anaknya ke masjid, tapi ternyata anaknya ini berlarian, kejar-kejaran, sorak-sorakan di masjid sehingga menghilangkan kekhusyuan, tentu ini ya sesuatu yang tidak diinginkan. Ini tidak diinginkan. Apabila orang tua mengetahui hal ini, anaknya tidak bisa diam, tidak bisa diajak untuk diam, sholat bersamanya, maka jangan dia bawa, daripada dia nanti mengganggu orang yang sedang sholat berjamaah. Adapun apabila anaknya nurut, diam bersamanya sholat dan ikut sholat berjamaah, maka fabiha wa ni'mah. Maka ini sangat indah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hadis ini kata Syekh Albani menunjukkan bahwasanya bolehnya kita membawa anak kecil ya ke masjid, ikut bersama kita sebagai orang tua, sholat berjamaah di masjid agar mereka belajar dan mencintai masjid, mencintai sholat berjamaah di masjid. Nah, kemudian wa kana yaqul inni la adkhulu fi shalah wa ana uridu italataha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu min shiddati wujdi ummihi min bukai. Nah, di antara sebab Rasulullah SAW memendekkan bacaannya di dalam salat karena beliau mendengar tangisan anak kecil. Ya, ini sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kita yang mengatakan, inni la adkhulu fis shalah, sungguh aku masuk ke dalam salat dan aku ingin memanjangkan bacaan, fa asma'u buka as-sabi, lalu aku mendengar tangisan anak kecil, fa atajawwazu fi sholati, lalu aku memendekkan, meringankan bacaanku, aku pendekkan bacaanku, mimma a'lamu min syiddati wujdi ummihi min bukai, karena aku mengetahui ya sangat perasaan ya apa yang dirasakan oleh ibunya dari tangisan anaknya. Nah, jadi jamaah, maka pelajaran yang kita dapatkan di sini, apabila Anda sebagai imam dalam sholat, kemudian mendengarkan ada tangisan bayi, Anda mendengarkan ada tangisan anak kecil di dalam masjid itu, maka hendaklah bacaannya dipendekkan. Bacaannya dipendekkan. Maka di antara faidah yang kita dapatkan di sini, kenapa dipendekkan bacaan? Karena apabila diteruskan bacaan ini dipanjangkan, sementara ada tangisan anak kecil, ya, maka ini akan memalingkan kekhusyuan jamaah kaum muslimin yang sedang sholat, merasa terganggu dengan tangisan anak kecil tersebut. Karenanya pendekkanlah bacaan. Dan ini sunnah Nabi kita yang mulia sallam, dan harus diperhatikan oleh siapa saja yang menjadi imam. Nah,
Kemudian di antara sifat bacaan Rasulullah SAW setelah surah Al-Fatihah, wa kana yabtadi'u min awwali surah wa yukammiluha fi aglabi ahwalihi. Dan biasanya ya Rasulullah SAW memulai bacaan dari awal surat, awal surah. Ya, jadi beliau mulai dari awal surah. Nah, misalnya surah An-Naba, beliau tidak memulainya dari tengah ayat, tapi dari awal ayat. Nah, ini kebiasaan Rasulullah SAW. Wa yukammiluha fi aglabi ahwalihi, dan beliau SAW menyempurnakan surah yang beliau baca yang dari awal pada rakaat pertama, kemudian beliau menyempurnakannya di rakaat yang berikutnya. Nah, ini sifat bacaan surah yang beliau baca dalam salat setelah surah Al-Fatihah. Nah, dan beliau SAW bersabda, ya, a'tu kulla suratin hadzaha minar ruku' was sujud. Berikanlah setiap surah itu bagiannya pada setiap ruku' dan sujud. Nah, wa kana taratan yuqassimuha fi ar-rak'ataini wa taratan yu'iduha kulluha fi ar-rak'ah ats-tsaniyah. Nah, berikutnya di antara sifat bacaan Rasulullah SAW setelah beliau membaca surah Al-Fatihah, wa kana taratan yuqassimuha fi rak'atain. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam ya membagi surah yang beliau baca, ya, yuqassimuha fi rak'atain. Ya, sebagiannya beliau baca di rakaat yang pertama dan sebagiannya lagi beliau sempurnakan surah yang tadi yang belum selesai, beliau sempurnakan, beliau selesaikan pada rakaat yang kedua. Nah, kemudian wa tauratan yu'iduha kulluha fi rakaat ats-tsaniyah. Terkadang beliau SAW mengulanginya, ya, mengulanginya seluruhnya fi rakaat ats-tsaniyah pada rakaat yang kedua. Ya. Terkadang beliau SAW mengulanginya seluruhnya pada rakaat yang kedua. Maksudnya apa jamaah? Ya. Surah yang beliau baca, ya, surah yang beliau baca pada rakaat pertama, ya, terkadang beliau ulangi lagi membaca surah itu pada rakaat yang kedua. Misalnya, ya, dan ini boleh. Ya, maksudnya di sini misalnya kita membaca pada rakaat yang pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, ya, kita membaca surah Al-A'la misalnya. Kita ulangi lagi pada rakaat yang kedua membaca surah Al-A'la. Ini boleh. Nah, ini tidak mengapa. Ini boleh. Nah. Wa kana ahyanan yajma'u fi rak'atil wahidah baina surataini aw aktsar. Dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan, menggabungkan fi rakaah al-wahidah pada satu rakaat baina surataini aw aktsar, antara dua surah atau lebih. Artinya terkadang pada satu rakaat beliau membaca dua surah bahkan lebih. Pada satu rakaat beliau membaca dua surah bahkan lebih. Nah, waqad kana rajulun minal ansar ya'ummuhum fi masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra biha lahum fi shalah mimma yaqra bihi iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yafraga minha thumma yaqra suratan ukhra ma'aha. Wa kana yasna'u dhalika fi kulli rak'atin fakallamahu ashabuhu faqalu innaka tabtatihu bihadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra bi ukhra. Ini kisah yang sangat menarik jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, ada seseorang dari Ansar mengimami salat di Masjid Quba. Imam ini setiap kali, ya, memulai membaca surah yaqra biha lahum fis shalah mimma yaqra bihi, di antara yang beliau baca, ya, seorang imam ini dari Ansar di dalam salat, yaitu beliau membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Sampai beliau selesai membaca qul huwallahu ahad,
ya, yaqra suratun ukhra ma'aha. Beliau menambah lagi dengan surah yang lainnya. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli raka'atin, dan imam ini melakukan ini setiap rakaat. Yakni pada rakaat kedua, tadi rakaat pertama dia sudah membaca surah Al-Ikhlas, kemudian juga membaca surah yang lainnya. Jadi dia membaca dua surah. Kemudian pada rakaat yang kedua, imam ini yang dari Al-Ansar ini membaca juga ya surah Al-Ikhlas ini, ya, dan dia menambahkannya dengan surah yang lain. Fakallamahu ashabahu faqalu, sehingga ada yang komplain. Sahabat-sahabatnya komplain. Mereka mengatakan, innaka tabtatihu bihadhihi surah. Ini engkau sudah mulai membacanya dengan surah ini, surah Al-Ikhlas ini. Tsumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra bi ukhra. Lalu engkau mendapatkan surah ini tidak mencukupimu, kemudian engkau membaca surah yang lain. Ya. Wa imma an tada'aha wa taqra bi ukhra. Maka hendaknya engkau tinggalkan surah ini lalu baca surah yang lain. Jadi sahabat-sahabatnya menginginkan, kenapa baca surah Al-Ikhlas terus? Kenapa membaca surah Al-Ikhlas terus? Rakaat pertama membaca surah Al-Ikhlas. Rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Padahal membaca surah yang lainnya juga. Jadi kalau bisa ya tinggalkan surah Al-Ikhlas, baca surah yang lain. Apa kata imam dari Al-Ansar ini ketika dia mengimami sholat di Kuba? Dia mengatakan, ma ana bitarikiha. Saya tidak meninggalkan surah ini. Saya tidak meninggalkan membaca surah Al-Ikhlas, saya akan terus membacanya. In ahbabtum an ummakum bidzalika fa'altu. Apabila kalian senang, ya, aku mengimami kalian dengan membaca surah ini, aku lakukan. Wa in karihtum taraktukum. Tapi bila kalian tidak senang, maka aku meninggalkan kalian. Aku tidak jadi imam lagi, katanya. Aku tidak mau jadi imam lagi. Kalau kalian tidak senang dengan cara membaca ini, ya udah, aku tidak mau jadi imam lagi. Ya. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim, dan para jamaah, sahabat-sahabatnya, ya, melihat bahwasanya tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih pantas menjadi imam kecuali dia. Wa karihu ayya ummahum ghairuhu, dan mereka tidak ingin yang menjadi imam selainnya. Falamma atahum an-nabi sallallahu akhbaru al-khabar. Ya, ketika datang kepada mereka Nabi yang mulia sallam, maka mereka mengabarkan apa yang terjadi di antara mereka ini. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ya fulan, wahai fulan, yakni yang mengimami salat. Ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabak. Ya, kenapa engkau tidak mau? Ya, apa yang mencegahmu melakukan apa yang diinginkan oleh para sahabatmu, para makmum? Mereka ingin engkau membaca ya surah Ikhlas, ya. Kemudian surah yang lain cukup, tapi di rakaat pertama baca surah Al-Ikhlas, rakaat kedua juga Al-Ikhlas lagi, padahal engkau tambah lagi dengan surah yang lain. Kenapa engkau tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh sahabatmu? Maka dengarkan jawaban imam ini, ya. Ketika Rasulullah bertanya kepadanya, wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'ah, apa yang membawamu, menyebabkanmu sehingga membaca surah ini terus dalam setiap rakaat? Faqala inni uhibbuha. Maka imam ini menjawab, aku mencintainya. Aku mencintai surah ini, wahai Rasulullah. Faqala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu dengan surah ini, surah Al-Ikhlas ini, memasukkanmu ke dalam surga. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah sifat bacaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya, masih berkenaan dengan sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca surah Al-Fatihah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.